Let's start in the Middle East, and Israeli tanks are now reported to have reached the very centre of Rafah, the heart of the city in southern Gaza. Pertempuran Israel-Hamas di Rafah, Gaza Selatan kian memanas hingga Kamis 30 Mei 2024. Aksi kekejaman yang dilakukan pihak militer Israel di Rafah kepada warga sipil menghebohkan dunia jagat maya. Salah satunya adalah tulisan All Eyes on Rafah. Kita harus bela Palestina bukan karena kita muslim atau apa. Kalau kalian muslim, kalian harus bela Palestina karena itu kota kelahiran Nabi. Terus kalau mungkin kalian nggak bela muslim, nggak jadi muslim, humanity it's important because genocide itu nggak baik, buat peperangan itu nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nongki dimanapun Anda berada. All Eyes on Rafah ya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang isu-isu yang beredar berkaitan dengan All Eyes on Rafah. Sehingga Sobat Nongki, kita di edisi hari ini, di episode ini kita mengundang pakar atau mengundang warga asli langsung dari Palestina. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, saya coba akan tampilkan ya data-data singkat bahwa menurut data pusat statistik yang ada di Palestina, sekarang sudah memasuki hari ke-240 ya, insya Allah agresi dari Israel menyerang Palestina. Hampir 37.000 jiwa itu menjadi korban dan wafat, dan hampir kurang lebih sekitar 86.000 ya, mohon maaf, 86.000 warga Palestina luka-luka. Dan akhir-akhir ini kota Rafah yang dimana menurut beberapa media menjadi kota teraman bagi penduduk Palestina mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan, itu juga diserang oleh Israel. Ironinya ya Sobat Nongki, bahwa serangan ke Rafah itu 2 hari setelah Mahkamah Internasional menyerukan untuk Israel untuk berhenti menyerang Palestina. Dan ini menyayat hati kita semuanya ya, bagi warga Indonesia, khususnya bagi warga Muslim. Tapi ini tidak hanya terkait agama, tapi berkaitan dengan humanity. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan sama-sama ngobrol ya dengan tamu spesial kita. Dan sebelum itu, mari kita tetap menyerukan bantuan untuk Palestina bagi Sobat Nongki yang bingung atau mau menyerukan kemana. Nah, tenang, ini LMI ada solusinya. Silahkan buka infaqin/bantu Palestina. Di sana kita akan menyalurkan bantuan untuk warga-warga kita secara Palestina, warga-warga saudara kita di Palestina, bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan di sana tentunya. Dan kita kedatangan tamu spesial kita, Brother Ahmed. Beliau warga asli Palestina, lahir di Palestina, hidup di Palestina, dan masih muda juga ya, Brother Ahmed ya. Dan bisa bahasa Indonesia, Brother Ahmed? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi untuk pakai bahasa Arab ya, Sobat Nongki. Oke, Brother Ahmed, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, baik. Mas gimana? Sehat juga? Alhamdulillah, saya sehat terus ini ya. Untuk Sobat Nongki selalu dipastikan sehat terus. Dan ini Brother Ahmed memang warga asli Palestina. Ya memang. Oke, lahir bisa diceritakan mungkin secara singkat biografinya, Brother Ahmed? Ya memang saya Ahmed Abu Ajwa, lahir di Gaza. Oke. Saya lahir di Gaza Utara Timur di kampung namanya Syujaiyah. Syujaiyah. Dan ya memang saya hidup seperti setiap orang Palestina di sana. Sejak anak kecil selalu kita menghadapi sebenarnya perang
clash, invasi-invasi, apalagi di kampung saya, di daerah saya yang berbatas dengan Israel itu. Maka bahkan sekolah saya itu berbatas. Kalau saya duduk di sekolah, lihat kanan dari jendela, saya akan lihat tank-tank lewat. Serius? Serius. Tank? Tank. Depan sekolah? Dengar tembakan dan tiba-tiba mungkin kita dievakuasi. Tiba-tiba mereka guru dari sekolah bilang, ini militer Israel Anatullah sudah dekat, maka kita harus dievakuasi. Dan kita dievakuasi. Mungkin itu tidak terjadi sebenarnya dengan sekolah-sekolah yang lain di Gaza. Tapi kalau sekolah saya, itu berbatas. Dan telah hancur sebenarnya berkali-kali dan kita bangunin lagi. Maka kita belajar memang dengan tantangan luar biasa dari penjajahan itu. Ya. Sekarang masih ada keluarga yang tinggal di Palestina? Ya, memang semua keluarga saya berada di Gaza pada saat ini. Cuma saya sendiri yang di luar Gaza karena saya di dalam perjalanan pendidikan. Dalam perjalanan pendidikan ya sekarang proses pendidikan. Dan bagaimana sekarang kondisi di Palestina sendiri ya sebelum dan sesudah serangan dari Israel ini? Sebenarnya ini pertanyaan ini sangat luas. Kondisi Palestina tidak bisa disingkatkan. Sebenarnya kalau kita bahkan mengambil bagaimana masalah Palestina misal di Baitul Maqdis di Yerusalem, bagaimana masalah Palestina di tepi barat, bagaimana masalah orang Palestina yang berada di Israel sendiri, apalagi kita membahas terkait Gaza. Maka secara singkat ya, pembantaian masih terus berada, tidak berhenti sama sekali. Masalah kemanusiaan semakin parah. Makanan dan minuman dan obatan dan hak asasi manusia dihentikan dan dibatasi. Apalagi akhir-akhir ini saat serangan pada Rafah itu. Karena memang Rafah itu berbatas dengan Mesir. Dan Mesir itu ya jadi tempat di mana bantuan masuk melalui mereka. Jadi kemarin saat kita dengar bahwa ada lembaga, ada pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan, itu masuk melalui mana? Yang melalui Rafah. Dan waktu itu sebenarnya ada yang masuk, walaupun sedikit, tetapi ada yang masuk. Sekarang memang berhenti. Kondisi sebelum perang juga gak jauh. Kondisi sebelum perang memang Gaza sejak 17 tahun yang lalu berada di dalam blokada, atau dengan nama lain atau dengan kata yang lain, penjara yang paling besar di dunia. Penjara yang paling besar di dunia. Paling besar. Mas Jijin bisa bayangkan tempat ditutup dari seluruh arah. Bahkan itu Rafah itu sendiri waktu itu gak selalu dibuka. Kalau dibuka siapa yang keluar? Ya keluar dari Gaza cuma yang pasien-pasien atau mahasiswa yang telah daftar dan mereka berada di dalam list. Dulu saat saya keluar dari Gaza, saya daftar dengan alasan bahwa saya mahasiswa di mana darurat keluar dari Gaza. Saya terlambat 6 bulan dari pendidikan pada masa awal. Memang sebelum perang, setelah perang, ya kondisi Gaza parah, tetapi pasti dengan pembantaian ini, genosida yang terjadi pada waktu ini sudah merusakkan seluruh aspek kehidupan. Dulu mungkin di Gaza tetap ada cahaya untuk melaksanakan pendidikan, melaksanakan kegiatan sehari. Kehidupan Sedikitnya Gaza beberapa waktu aman. Kalau keamanan internet sangat bagus Gaza. Karena orang Yahudi tidak tinggal di dalam Gaza. Mereka cuma mengganggu Gaza atau menyerang Gaza dari luar, dari atas. Maka kita sebenarnya kalau tidak ada perang, hidup tenang, aman. Gak ada. Dan alhamdulillah hubungan orang Gaza sendiri, jarang ada kriminal, jarang ada ancaman dari masyarakat Gaza. Kita hidup damai. Lalu sebab atau penyebab masalah ini siapa? Penjajahan. Jadi masalah utama itu penjajahan, mulai sejak perang maupun setelah perang. Dan sebenarnya ini tidak setelah perang, kita masih dibatasi ya, dalam blokade juga. Maksudnya kita sekarang bukan setelah perang, tetapi kita di dalam
berang sendiri. Perang atau genosida masih berjalan sampai detik ini. Sampai Belum detik ini. berhenti. Ya. Bahkan itu sudah dari lama ya sebenarnya ya, brother ya. Ya memang masalah Palestina itu sejak dengan Israel itu sejak 75 tahun dan juga sebelum-sebelumnya dengan penjajahan Inggris yang membawa kaum Zionis datang ke Palestina. Oke, brother. Jadi kita tahu ya berkaitan dengan apa namanya sebelum dan sesudah ternyata tetap sama saja, bahkan ini lebih parah lagi. Ya, memang sekarang ini tambah parah. Tambah parah lagi. Apa namanya? Sudah lebih clear. Mungkin dulu kalau ancaman sedikit gak akan di cover oleh media sosial atau media barat. Tetapi karena sekarang ini betul-betul jelas. Zaman media sosial. Ya. Berita-berita lebih mudah disebar dan banyak orang yang tahu dan juga peduli pernyataan yang sebenarnya seperti apa. Sejak lama ternyata. Dan banyak orang juga tidak memahami hal ini. Dan ini memang membuka wawasan untuk seluruh dunia untuk melihat apa yang terjadi di Palestina. Orang mungkin dulu mungkin dapat keracunan dari masyarakat mereka. Mereka bilang ada negara Israel, ada negara Palestina. Mereka tidak tahu bahwa sebelumnya tidak ada negara yang bernama Israel. Dulu adalah Palestina. Mereka memang datang dari Eropa, dari Amerika ke Palestina. Bahkan petanya di Google Maps itu nggak ada dulu ya. Sekarang jadi ada dan Nah, kalau kita telusuri ada narasi singkat gini bahwa apakah Israel menyerang ini karena serangan 7 Oktober itu? Apakah itu pemicunya ataukah yang lain? Mungkin brother bisa. Ya, tadi kita sampaikan bahwa masalah yang terjadi di Gaza, di Palestina itu sebelum 7 Oktober berlanjut. Betul nggak? Gaza itu di dalam blokade sejak 2007. Selama 2007 dan sampai 7 Oktober, beberapa perang terjadi di Gaza. Banyak, sekitar 5 perang besar. Apakah berlawanan atau dengan kata yang lain Hamas itu yang mulai atau tidak? Tidak, mereka yang menyerang. Dan mereka juga sebelum 7 Oktober mereka berencana untuk menyerang Gaza. Sebelum itu sudah berencana? Ya, kenapa? Karena pada saat ini yang terjadi ada pemerintah yang sangat ekstrim, di mana mereka semuanya bergantung pada kepercayaan mereka dari buku agama mereka, bahwa orang Palestina harus dibunuh, anak-anak harus dibunuh, perempuan harus dibuat. Betul, itu dari ini yang pejabat resmi di dalam pemerintah atau dengan kata yang lain menteri-menteri di dalam pemerintah Israel Anatullah. Jadi bayangkan juga masalah yang terjadi di Jerusalem. Mereka ingin menghancur Masjid Aqsa. Mereka membangun banyak settlement atau tempat untuk mereka di mana? Di tempat orang Palestina. Mereka masuk di sebuah kampung, membunuh orang atau mengusir mereka dan mereka curi tanah mereka. Itu semua terjadi sebelum perang. Anda bisa bayangkan beberapa orang Palestina yang ditahan di dalam penjara Israel. Ribuan. Apakah ada pernah cerita terkait mereka? Tidak. Apakah ada yang cerita bahwa sekitar 60% dari rakyat Palestina mereka adalah pengungsi? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, maka memang dengan zaman ini lebih mudah orang tahu kondisi Palestina. Walaupun ini kata dari keluarga saya, apa yang kami lihat di media tidak mewakili 20% dari kenyataan. Buktinya apa? Saya memang dari Gaza dan saya tahu jalan dan kampung dan tempat yang berada di Gaza. Kalau saya dapat foto-foto dari keluarga saya terkait Gaza itu parah sekali. Kamu saya tidak ada kayak sama sekali sudah hancur. Tetapi kalau kita lihat di media, kamu saya tidak akan digambar. Kenapa? Karena kamu saya tadi saya sampaikan berada di Gaza Timur, di tempat yang kalau dengan kata yang lain di dalam bahasa Indonesia daerah pelosok di Gaza, paling terbatas
sehingga media, influencer, selebriti, Jarang apa, gak ada yang berani pergi ke sana sebenarnya. Orang Gaza sendiri gak berani datang ke daerah tempat saya, karena di tempat pelosok. Ya. Dan sulit ya untuk akses. Ya, maka saya tidak bisa melihat. Cuman saya dapat mungkin beberapa video atau gambar dari keluarga atau dari teman yang tinggal di daerah itu. Oke. Walaupun kita lihat kejahatan yang luar biasa, itu gak mewakili sebenarnya semua, tidak menggambar. Tapi sedikitnya bisa kasihlah sambal agar orang di dunia bisa memahami. Oke, terima kasih brother. Nah, berkaitan dengan kita serangan Rafah ya yang hari-hari ini sedang ramai dibicarakan. Ini katanya tempat aman ya, Rafah ini ya. Kenapa juga ikut diserang? Kan kalau mungkin bisa diceritakan peta Gaza itu seperti apa? Orang-orang bermigrasi dari Gaza Utara, pindah ke Gaza Tengah, pindah lagi ke selatan. Bahkan ada surat ataupun ada kata-kata kalau Rafah ini diserang, mungkin saya akan pindah ke surga. Masya Allah. Dan itu gimana, Brother Ahmad? Mungkin bisa dijelaskan buat Sobat Nongki nih, untuk bisa tahu kondisi peta di Palestina seperti apa. Oke, sekarang Rafah. Oke. Dan itu yang paling ramai pada saat ini. Iya. Sebelumnya, Gaza itu sebelumnya dibagi 5 kota dan kabupaten. Ada Gaza Utara, sebenarnya ini Gaza Utara, Gaza City. Gaza City. Gaza City. Ini sekarang di dalam berita namanya Gaza Utara. Oke. Jadi Gaza City dan Gaza Utara itu adalah Gaza Utara sebenarnya. Sama. Lalu ada kabupaten namanya Deir al-Balah atau Gaza Tengah. Lalu ada Khan Yunis, dan paling selatan yang berbatas dengan Mesir itu bernama Rafah. Sekarang perang itu mulai, genosida itu mulai pada tanggal 7 Oktober langsung. Awal-awal memang mulai serangan melalui udara. Lalu diserangi berkali-kali, banyak tempat yang hancur. Bukan di Gaza Utara, bukan di Gaza Tengah saja, bukan di Rafah saja, tetapi seluruh tempat, termasuk Rafah diserangi. Jadi bukan Rafah dulu tidak diserangi, diserangi semuanya. Tetapi kita fokus pada invasi darat, di mana tank, di mana kendaraan militer yang masuk, itu yang bahaya. Kenapa? Karena kalau invasi darat mulai, pasti apa yang terjadi? Ada beberapa tahap. Mereka akan menyerang daerah yang akan mereka invasi dengan serangan udara dulu berkali-kali sampai tempat itu sudah jadi rata. Setelah mereka pastikan bahwa mungkin tempat ini sudah tidak ada berlawanan, sudah mati semuanya atau mereka sudah lari, maka mereka akan masuk dengan tank-tank. Tank-tank itu pun masuk, mereka menyerang dan mereka akan membakar daerah yang lewati. Bayangkan. Lalu baru tentara itu, askar itu baru mereka mulai berjalan di belakang tank atau seperti itu. Dan sniper juga akan berdiri di tempat yang tinggi. Sehingga ya, pasti kalau ada invasi darat, sudah hancur semuanya pasti. Ya, dari yang kita bilang, yang tidak dirusak, dibakar. Tapi hampir semuanya kena, gak ada yang tidak kena. Hampir semuanya ya? Nah pada awal perang, Israel itu ya mau main victims, kita mau melindungi siapa sipil. Mereka bilang, oke, kita mau invasi darat, tetapi untuk seluruh warga yang berada di Gaza Utara. Gaza Utara tadi apa? Gaza Utara, Kabupaten Gaza Utara dan Gaza City. Dan penduduk paling-banyak di Gaza, jalur Gaza berada di daerah itu. Gaza Utara. Ya. Karena kota utama itu di Gaza City memang. Dan saya di Gaza City bagian timur. Ya. Lalu sebenarnya kita berang, orang takut, betul nggak? Maka banyak orang yang pindah dari utara pergi ke selatan. Bagian, saya tidak akan bilang semuanya, tapi bagian besar sudah pindah karena mereka diserangi dan orang takut ya dari sesuatu yang terjadi, maka mereka pindah. Mungkin bilang ya mungkin orang Yahudi hari kali ini akan ya tidak akan menyerang Rafah atau tempat selatan, sehingga lebih baik kita
pindah. Nanti kita akan balik lagi. Nah, sejak waktu itu ya banyak orang pindah. Rafah jadi destinasi mereka. Karena dikumpulkan dulu. Jadi orang dari Gaza Utara yang penduduknya banyak pindah ke Rafah dan bagian dari Khan Yunis. Bagian yang lain tidak. Seperti keluarga saya, mereka tidak pindah karena mereka tahu orang Yahudi tidak dipercaya. Saya waktu itu sebenarnya emosi sama ibu, kenapa gak pindah? Semua orang sudah pindah ke Rafah, itu Rafah lebih aman. Kenapa tidak? Ibu bilang, jangan nak. Kamu sudah tahu orang Yahudi bagaimana? Orang pengkhianat. Jadi nanti beliau memang menggambarkan, nanti kita akan pindah, mungkin akan diserangi selama kita berjalan, dan itu yang terjadi dengan beberapa keluarga, atau nanti Rafah akan diserangi. Atau dengan kata yang lain, mereka ingin mengumpulkan kita di sebuah tempat biar lebih mudah membunuh kita. Mending kami mati di rumah daripada pindah ke sana. Tapi benar ya? Benar. Dan senario yang ibu cerita saya pada 200 hari yang lalu itu yang terjadi pada saat ini. Dan Rafah diserang. Dan Rafah itu di mana pengungsi setelah mereka sudah merusakkan Gaza Utara, Gaza Tengah, mereka pindah pada Gaza Selatan, Khan Yunis juga. Jadi tempat sebenarnya sebagian dari Khan Yunis itu tempat yang aman untuk mereka. Tapi Khan Yunis sejak awal Februari atau akhir Desember diserangi oleh Zionist laknatullah. Dan terakhir Rafah di mana? Rafah itu tempat sebenarnya yang kecil. Ukurannya kota, pokoknya kota yang paling kecil di jalur Gaza. Dan penduduknya gak banyak, sekitar 250 ribu orang sekarang tinggal di Rafah. Atau saat puncak pengungsian berapa? Sekitar 1,6 juta. 1,6 juta. Dan mereka terfokus pada daerah Rafah, bukan timur tetapi barat. Karena lebih jauh daripada batasan, sehingga mungkin lebih aman menurut orang di sana. Apalagi Rafah juga di dalamnya sebenarnya tidak ada rumah sakit yang memang bagus, rumah sakit biasa yang bayangkan menangani beberapa pasien, berapa orang, berapa penyakit yang disebar di sana, beberapa orang berkumpul di satu tempat, di mana privasi, di mana itu. Saking nggak habis pikir, brother. Bahkan serangan juga masuk ke rumah sakit, ya, ke warga-warga sipil yang itu sebenarnya dilarang oleh undang-undang, bahkan undang-undang perperangan lah kalau saya ibaratkan itu ya. Memang kalau pada perang ini ya namanya kita bilang genosida. Ini bukan semua perperangan. Batasan, semua hal yang dilarang mereka batasi dan mereka ancam. Bukan hukum perang saja, tetapi hukum manusia, peri ke manusia, hak asasi manusia. Bukan itu saja, tetapi mereka sudah melewati batas akal manusia. Anda bisa bayangkan seorang dokter bekerja di rumah sakit, tujuannya semuanya kemanusiaan untuk menolong, bahkan dia akan menolong siapapun. Kalau bahkan pasiennya itu tentara Yahudi, tentara Israel akan dibantu oleh dokter. Saya belajar kedokteran dan kita diajari bahwa siapapun yang sakit kita akan bantu. Bayangkan dokter bertugas di rumah sakit dibom, diancam, orang menghadapi kelaparan, menghadapi musibah, lalu tentara Israel masuk di rumah sakit, membunuh mereka. Yang tidak dibunuh ditangkap, disiksa. Bahkan ada beberapa cerita bahwa orang dokter itu dikubur saat dia masih hidup. Ya Allah. Ini bukan sesuatu yang karena saya orang Palestina yang saya cerita. Bisa cari sendiri. Dan ada. Bisa dengar dari orang yang saksi dan bisa melihat. Dan kita lihat beberapa kuburan massal yang berada di rumah sakit besar. Di antaranya rumah sakit Indonesia, rumah sakit Ashifa, rumah sakit Nasir, dan banyak hal yang lain. Ya, ini udah kejahatan luar biasa, genosida ya. Sudah, kalau genosida ada syaratnya, sudah syaratnya memenuhi semua. Ya. Dan ini menunggu
apa namanya bantuan dari negara-negara Muslim ya, untuk semoga bisa juga ikut membantu warga kita saudara kita di Ini sana. harapan kita. Nah, ini mungkin saya memastikan lagi, Brother Ahmed ya, apakah benar ya di Israel itu ada apa namanya merupakan perusahaan kulit manusia terbesar di sana? Mungkin selama di sana seperti apa? Apakah benar itu ceritanya? Ya sebenarnya saya dengar, dan saya dengar dari siapa? Dari orang Israel sendiri. Oh, oke. Dari dokter-dokter mereka ada, videonya ada. Mereka dengan bangga bilang bahwa mereka punya lab yang terbesar di dunia untuk apa? Untuk kulit manusia. Kulit manusia. Ya Allah, merinding nih. Diambil dari siapa? Dari penduduk Palestina. Jadi mereka membunuh misal orang Palestina, ambil kulitnya, atau mereka tangkap orang Palestina, potong kulitnya, yang akan nanti mereka jual atau mereka dipakai untuk tentara mereka mungkin yang terbakar, atau penduduk mereka yang terbakar, atau mereka jadi apa ya? Jadi rumah sakit mereka jadi rumah sakit wisata di mana orang dari seluruh dunia yang ada gangguan di kulit bisa diganti dengan kulit orang Palestina. Dan itu sebenarnya bukan kulit saja. Ada organ-organ yang lain yang diambil. Saya sendiri waktu saya masih anak kecil, di kampus saya ada orang yang mempunyai gangguan jiwa. Orang ya dengan kata yang lain mungkin gila. Orang itu sebenarnya gak paham. Orang sebenarnya sudah dewasa. Cuman dia orang dengan gangguan jiwa. Saya tadi bilang kampus saya di batasan, betul? Orang itu berpikir ke batasan. Dan dia berdekat dengan batasan Israel, sehingga Israel langsung kalau ada yang dekat langsung ditembak. Langsung ditembak. Itu Nggak ada. Itu jelas, siapapun. Dan orangnya itu gak paham, dia berjalan, dia dekat dengan batasan, ya gak akan ditanya, gak akan dikasih bahkan ingatan, gak akan berkomunikasi dengan pihak Palestina bahwa ini siapa, dan langsung ditembak. Ditembak, gak ada yang berani ambil dia. Langsung datang tank, itu 15 tahun yang lalu bahkan lebih. Saya masih ingat, dan saya kenal orangnya, kenal keluarganya. Jenazah orang itu diambil, dan setelah beberapa hari dikasih balik. Dikasih balik apa? Ya, dikasih balik jenazahnya. Iya. Setelah diinvestigasi dan dicek oleh forensik di rumah sakit, banyak organ-organ yang diambil dan mereka jahit perutnya. Jadi organ liver, limpa, atau organ-organ yang diambil, ginjal, mata, diambil. Ngeri, brother. Ya, dan itu saya betul-betul bisa saksi. Karena saya lihat dan tahu orangnya dan keluarganya yang cerita. Dan keluarganya yang mengatakan seperti itu. Oke, brother, ini saya jadi merinding ya, jadi takut nih. Ya, mungkin dari Brother Ahmed mungkin ada harapan untuk warga Gaza di sana, seperti apa pada sobat Nongki yang nonton di hari ini. Sebenarnya pada saat ini betul harapan orang Gaza pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebenarnya lagi ada harapan pada manusia siapapun. Jujur, mohon maaf, memang banyak ingin yang bantu, tetapi pada akhir-akhir ini sudah tidak ada harapan lagi, dan harus kita tetap percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, orang yang melakukan kebaikan, orang yang ingin melakukan kebaikan, tetap subhanallah akan memang ingin bantu. Sehingga memang kita sebagai orang manusia, sebagai orang Muslim, saya orang Gaza yang berada di sini berharap insya Allah kita akan tetap istiqamah untuk membantu saudara muslimin yang berada di Gaza dengan cara masing-masing. Ada orang yang mampu masya Allah bisa edukasi masyarakat seperti podcast ini luar biasa. Nanti bisa didengarkan oleh orang lain, nanti bisa dapat manfaatnya banyak hal. Ada orang yang mampu untuk nanti jadi dokter dan bisa insya Allah relawan di sana, sangat dibutuhkan. Dan ada organisasi alhamdulillah yang memfasilitasi para dokter untuk datang ke Gaza untuk membantu pasien-pasien. Ada yang bisa dengan kemanusiaan, misal bekerja di dalam lembaga kemanusiaan, kumpul donasi,
transfer bantuan atau harta atau uang ke sana atau kirim bantuan langsung ke sana, insyaallah jalan kebaikan ada. Dan yang terakhir, kita sebagai orang muslim harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan maksimal insyaallah, dan kita yakin insyaallah perang akan selesai, genosida akan berhenti, dan kezaliman ini akan dicabut insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dunia akan mengetahui kenyataan dan akan mengetahui kejadian yang benar, dan kita masih di dalam pembantaian, perang belum berhenti. Maka marilah kita insyaallah bersama-sama untuk insyaallah mendukung saudara muslimin di Palestina. Dan saya yakin kalau di Indonesia alhamdulillah sudah rakyat Indonesia sejak penjajahan alhamdulillah menolong dan mendukung kemerdekaan Palestina. Oke, baik Brother Ahmad, terima kasih ya atas sharing-sharingnya. Kami selaku yang saudara jauh ya, warga Indonesia, terus mendoakan untuk para warga Palestina di sana, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami akan terus berikan support dan dukungan untuk warga Palestina. Baik, mungkin sekali lagi buat Sobat Nongki dimanapun Anda berada, kita jangan berhenti untuk terus suarakan Palestina. Yang pertama, share kondisi keadaan Palestina di sana dengan share podcast ini. Yang kedua, doakan mereka supaya Allah segera memberikan pertolongan untuk warga Palestina di sana. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk donasi melalui infak.in/bantu Palestina. Mari terus ya, berisik lah untuk bisa suarakan Palestina ini. Dan jangan lupa tetap melakukan boikot kepada produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Dan yang paling penting nih, terus support kami untuk membuat tayangan yang bermanfaat dengan cara like, komen, subscribe LMI Zakat. Oke, Brother Ahmed, mungkin ada pesan terakhir spesial mungkin buat Sobat Nongki ini yang bisa disaksikan sekarang ini. Terima kasih banyak para sahabat Nongki. Alhamdulillah sudah berjalan memang lama dalam jalan kebaikan. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap insyaallah istiqamah di jalan kebaikan ini. Dan insyaallah segera kita akan dengar Palestina telah merdeka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Brother Ahmed, semoga sehat selalu. Amin. Warga semuanya, warga Palestina dilindungi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Brother Nongki semuanya ya. Kita sedang berada di ujung podcast. Terima kasih. Terus support kami untuk membuat tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat. Semoga dengan ini Allah mengurangi nisab kita ya. Karena sebagai salah satu ikhtiar kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sampai ketemu di next episode Nongki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.